Baiklah, nama saya Vivi Novika. Saya akan mempresentasikan sebuah cara pengujian one sample test, pair sample test, dan independent sample test. Pertama-tama yaitu one sample test. Di sini yaitu contoh soalnya uji one sample test, yaitu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Dan untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 20 orang siswa yang aktif di OSIS yang memiliki 12 sampel. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita akan membuat namanya pada variable view, kemudian masukkan input data di data view, kemudian klik menu analyze, kemudian descriptive, kemudian explore, dan variabel hasil belajar pindahkan ke dependent, dan plot, checklist di bagian normality plot with test, kemudian continue dan OK. Maka dapatlah hasilnya seperti yang kita ketahui pada layar monitor. Kemudian kita akan menguji one sample t-test, yang mana klik menu analyze, kemudian compartments, kemudian one sample t-test, dan variabel hasil belajar dipindahkan kepada test variable. Kemudian test variable berjumlah 75. Kemudian option 95 dan kita klik continue lalu OK. Maka muncullah hasilnya pada layar monitor. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas yaitu jika nilai signifikan besar daripada 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikan kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian dasar keputusan uji one sample t-test yaitu dasar pengambil keputusan adalah yang pertama yang membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05, yang kedua membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel, kemudian melihat perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel dengan kurva. Maka itulah pengujian one sample t-test. Kemudian kita beralih kepada pair sample t-test. Pair sample t-test yaitu yang pertama yaitu kita lebih awal mengklik data view, variable view, kemudian kita mencantumkan nama-nama dari masing-masing yang seperti pada layar monitor, kemudian kita akan menginput data pada data view, kemudian klik menu analyze, kemudian compartments, dan lalu pair sample t-test. Kemudian pindahkan ke sebelah
pretest dan posttest. Lalu klik OK. Maka dapatlah hasilnya pada layar monitor. Dasar pengambilan keputusannya yaitu konsep dasar uji pada sampel t-test yaitu pada sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Kemudian dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Dan uji pilot sampel t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, bagaimana aturan dalam statistik parametrik data penelitian haruslah berdistribusi normal. Kemudian interpretasi output SPSS yaitu yang pertama, pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan posttest. Yang kemudian output kedua yaitu bagian kedua output adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel yakni pretest dan posttest. Kemudian dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikan to child besar dari 0,05 maka dapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dan data pretest dan posttest. Maka diketahui bahwa nilai signifikan to child sebesar 0,000 kecil dari 0,05 maka kita dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar matematika pada data pretest dan posttest. Maka itulah pengujian pada sampel t-test. Kemudian kita akan beralih kepada independen sampel t-test. Independen sampel t-test. Pada independen sampel t-test, yang pertama-tama kita pilih menu variable view, kemudian kita inputkan datanya, lalu kita pilih analyze, kemudian compartments, independent sample t-test, kemudian hasil belajar, pindahkan ke test variable, kelas pindahkan ke graphing variable, dan define group 1 sama dengan 1, grup 2 sama dengan 2, continue, dan OK. Maka hasilnya dapat kita lihat pada layar monitor ini, yaitu yang mana dasar pengambilan keputusannya yaitu konsep dasar uji independen sampel t-test merupakan uji independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian syarat uji statistik parametrik normal dan homogen. Dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, jika nilai signifikan to child besar dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Dan kemudian jika nilai signifikan 2 to child besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai belajar pada kelas A dan kelas B. Kemudian konsep dasar uji independen sampel t-test yaitu yang pertama, uji independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian